Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul tentang menyimak puisi, apresiasi drama, dan membaca ekspresi. Yang beranggotakan Mbak Imro'atul Aziza dan saya sendiri. Selanjutnya, tentang menyimak puisi. Yang A. Apresiasi puisi. Beberapa ahli berpendapat bahwa apresiasi yang pertama, menurut S. Effendi 1982, 5 berpendapat bahwa apresiasi adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh, hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Yang kedua, Kinayati Jojo Suroto 2006-29 berpendapat bahwa apresiasi puisi berarti kemampuan atau keterampilan yang dimiliki tiap orang dalam memahami makna puisi. Selanjutnya, kegiatan mengapresiasi puisi melibatkan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif. Yang pertama, aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelektual pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur puisi yang bersifat objektif. Yang kedua, aspek emotif berkaitan dengan unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan yang bersifat subjektif. Misalnya, bahasa paparan yang mengandung makna konotasi atau simbolis. Yang ketiga, aspek evaluatif berkaitan dengan kegiatan penilaian baik dan buruk, indah atau tidak indah. Selanjutnya, yang B, pemahaman makna. Menurut Abrams pada tahun 1953 memberikan 4 teori untuk memahami karya sastra, yaitu yang pertama, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang memandang bahwa karya sastra adalah tiruan atau mimesis dari kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi di alam nyata. Yang kedua, pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang memandang bahwa pengaranglah yang memberi makna kepada karya sastra, maka kajian pada sastra hendaknya dipusatkan kepada pengarang. Yang ketiga, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang bahwa pembaca sebagai pemberi makna pada karya sastra. Yang keempat, pendekatan objektif adalah pendekatan yang memandang bahwa karya sastra bersifat otonom, artinya karya sastra memberi makna pada dirinya sendiri dan tidak perlu ditelaah melalui faktor dari luar itu. Menurut Abrams 1973, 329, Teu 1984, 49-53. Kinayati Jojo Suroto berpendapat bahwa untuk memperoleh makna bisa dilakukan analisis pada tingkat kalimat berupa baris, bait maupun keseluruhan wacana untuk memperoleh makna yang dikehendaki. Karena memanfaatkan piranti kohesi dan konteks wacana 2006-56. Strategi yang digunakan untuk mengetahui unit bahasa yang tidak diketahui maknanya atau dalam puisi menurut Nation 1983 meliputi 5 langkah, yakni yang pertama menentukan jenis kata, yang kedua melihat konteks gramatikal dalam klausa atau kalimat, yang ketiga mengkaji konteks lebih luas, yang keempat menerka hasil pemaknaan, dan kelima mengecek hasil pemaknaan dalam Jojo Suroto 2006-57. Selanjutnya, dalam puisi Indonesia, pemahaman
makna harus mengikutsertakan faktor di luar puisi, sebab puisi dapat ditafsirkan melalui pengenalan penyairnya dan latar belakang yang mempengaruhi terciptanya karya puisi tersebut. Strategi yang C. Pemahaman makna baris dan bait. Perhatikan contoh puisi di bawah ini. Dewa telah mati, tak ada dewa di rawa-rawa ini. Hanya gagak yang mengakak malam hari dan siang terbang mengitari bangkai. Petapa yang terbunuh dekat kuil. Dewa telah mati di tepi-tepi ini. Hanya ular yang mendesir dekat sumber, lalu minum dari mulut. Pelacur yang tersenyum dengan bayang sendiri. Bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan dan bertapa ke rawa-rawa musuh ini dan membunuhnya pagi hari. Subagio Sastrowardoyo. Selanjutnya, tak ada dewa di rawa-rawa ini, hanya gagak yang mengakak malam hari dan siang terbang mengitari bangkai. Petapa yang terbunuh dekat kuil. Secara konotatif, hubungan dari baris ke baris dalam bait 1 menyatakan bahwa di bumi yang kotor dan keji ini sudah tidak ada lagi kebaikan. Tokoh-tokoh agama sudah tidak berdaya mengubah kerusakan moral di rumahnya sendiri. Dewa telah mati di tepi-tepi ini, hanya ular yang mendesir dekat sumber, lalu minum dari mulut. Pelacur yang tersenyum dengan bayang sendiri. Secara konotatif, pada baris kedua ini mengandung makna bahwa orang baik sudah menyingkir atau disingkirkan, menjauh dari kekuasaan. Yang ada hanyalah orang-orang yang berhati culas, menjilat kekuasaan dengan menebarkan bisa beracun yang mematikan. Bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan dan bertapa ke rawa-rawa musuh ini dan membunuhnya pagi hari. Secara konotatif, pada bait ketiga mengandung makna bahwa dunia ini pernah penuh godaan yang menyesatkan. Siapa yang tidak tahan dengan godaan maka akan mengalami mati dengan cepat. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Imro'atul Aziza. Untuk Mbak Imro'atul Aziza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman totalitas makna. Dari contoh puisi di atas, dapat kita maknai secara totalitas bahwa apabila norma-norma atau nilai-nilai norma itu telah lenyap, maka kegelapan dan kerusakan moral akan menguasai dunia. Akibatnya, dunia menjadi kacau, moral manusia menjadi rusak, pemerintah tidak ditaati, para pemuka agama hanya dijadikan barang tertawaan, dan dunia hancur dalam waktu yang dini atau tidak terlalu lama lagi. Selanjutnya, apresiasi drama dan membaca ekspresif. A. Membaca naskah drama. Menurut Squire dan Taba, dalam mengapresiasikan karya sastra melibatkan 3 unsur inti, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, dan juga aspek evaluatif. Apresiasi drama dapat berupa apresiasi naskah drama dan apresiasi pertunjukan drama. Drama diapresiasikan sebagai karya sastra apabila kita membaca drama dengan memahami isi naskah drama. Selanjutnya ada 3 langkah dalam mengapresiasikan drama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan jiwa, yaitu suatu peristiwa di mana pembaca atau penonton menyimak pikiran dan perasaan pengarang dalam hubungannya dengan suatu masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Yang kedua, kemampuan pembaca atau penonton untuk melihat hubungan mantik atau logis antara gerak-gerik pikiran, perasaan dan hayalnya dengan unsur-unsur drama yang terdapat dalam karya drama. Dan yang terakhir, yaitu pembaca atau penonton menetapkan apakah buah pikiran dermawan itu ada manfaatnya, baik bagi sendiri maupun bagi masyarakat. Yang B, ada unsur-unsur intrinsik naskah drama. Unsur
intrinsik dalam drama ada 6, yakni ada tema, tokoh, latar, konflik, alur atau plot, dan juga amanat. Tema sendiri merupakan permasalahan pokok yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita dan merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan pengarang melalui karya. Selanjutnya, tokoh merupakan salah satu unsur dari drama yang dipergunakan pengarang untuk membeberkan peristiwa-peristiwa. Sifat dan kedudukan tokoh cerita dalam drama beraneka ragam. Ada yang bersifat penting atau mayor, ada pula yang tidak terlalu penting atau minor, ada juga protagonis, dan juga lawan dari protagonis yaitu antagonis yang berperan sebagai penghalang dan masalah bagi protagonis. Selanjutnya ada latar atau setting. Merupakan latar belakang tentang waktu kejadian atau zaman, waktu, dan juga cara berbudaya suatu masyarakat yang diceritakan dalam sebuah drama. Selanjutnya ada konflik. Konflik adalah pertentangan antara dua tokoh atau lebih, antara tokoh dengan nasibnya, dan antara tokoh dengan budaya, ataupun antara tokoh dengan alam, dan antara tokoh dengan benda lain. Selanjutnya ada alur atau plot. Plot atau alur adalah rangkaian peristiwa berdasarkan urutan waktu dan hubungan sebab akibat secara linear maupun kausalitas, sehingga membentuk suatu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah tujuan yang hendak dicapai pengarang. Amanat bisa berupa ajaran moral, ajakan, saran, ataupun anjuran. Selain unsur intrinsik di atas, ada pula unsur ekstrinsiknya, yaitu yang pertama, latar belakang pengarang, yang kedua, psikolog pengarang, yang ketiga, nilai agama dan kepercayaan, dan yang terakhir adalah situasi sosial budaya. Selanjutnya yang C, ada perbedaan drama dengan teater. Drama sendiri merupakan kualitas komunikasi, situasi, action, atau segala yang terlihat di pentas yang menimbulkan perhatian, kehebatan atau exciting, dan juga ketegangan pada para pendengar. Untuk teater sendiri adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Jadi teater dan drama itu memiliki arti yang sama, namun berbeda ungkapannya. Drama sendiri cenderung memiliki pengertian ke seni sastra. Drama juga berarti suatu kejadian atau peristiwa tentang manusia. Apalagi peristiwa atau cerita tentang manusia kemudian diangkat ke suatu pentas sebagai suatu bentuk pertunjukan, maka menjadi suatu peristiwa teater. Jadi kesimpulannya teater tercipta karena adanya drama. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dari presentasi kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.